pada akhirnya kami serahkan lagi karena di di proposal kami itu tertera kepala desa berhak melakukan revisi selama 3 kali. Itu di proposal jelas gitu. Di perjanjian kerjasama itu jelas mereka bisa melakukan proposal karena pekerjaan ini pembayaran atas pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan selesai dan kemudian kami menerima pembayaran sejumlah 30 juta persis seperti proposal, persis seperti SPJ yang saya tanda tangani, Pak. Tidak ada yang berbeda. Itu langsung dipotong pajak yang dibayarkan oleh desa. Jadi kami menerima itu uang yang sudah dibayarkan pajaknya gitu, Pak. Dan kemudian di tahun 2021 ada lagi desa. Mungkin karena melihat portofolio kami di tahun 2020 gitu, Pak. Kami kerjakan itu masih di Covid. Dan di tahun 2022 ada 2 desa. Sebenarnya 2 desa yang di tahun 2022 ini, Pak. Karena di 2021 sudah kami kerjakan, tapi dananya tidak cukup nih. Baru tetap kami tambahin beberapa pekerjaan di 2022 agar pekerjaan ini tetap bisa direalisasikan karena sudah diambil. Dan faktanya, Pak, ada desa yang sudah kami ambil videonya, sudah selesai. Itu tidak ada serah terimanya, bahkan maksudnya itu tidak dibayarkan karena anggarannya tidak cukup. Itu pun kami nggak pernah permasalahkan, Pak. Ada desa karena memang itu menjadi risiko kami karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dan kemudian, Pak, setelah itu sudah mulai buka industri kreatif sudah bisa bekerja kembali. Kami kembali kepada pekerjaan kami karena jujur sebenarnya untuk harga 30 juta ini, Pak, sangat murah, Pak. Ini nggak bisa contoh untuk ganti gear, nggak bisa, apalagi dalam pekerjaan itu ke desa-desa di Kabupaten Karo jauh-jauh dan kemudian, Pak, resiko kerjanya lebih tinggi karena ini kan hutan perladangan, bahkan ada drone kami yang jatuh disambar elang gitu, Pak. Jadi sebenarnya risiko kerjanya ini lebih tinggi gitu, Pak. Dan kemudian kami putuskan untuk kembali mengambil proyek-proyek wedding seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu adalah pekerjaan pertama dan terakhir kami dalam bekerja sama dengan pemerintah, Pak. Pembuatan video profil desa ini. Dan di tahun 2025 tiba-tiba saya dipanggil untuk menjadi saksi. Awalnya menjadi saksi atas proyek pembuatan video profil desa ini. Dan 19 November 2025 ketika saya menjadi saksi, saya ditetapkan menjadi tersangka karena menurut penyidik pada saat itu Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara atas pekerjaan yang telah saya kerjakan. Padahal pada faktanya, Pak, saya tidak pernah diperiksa satu kali pun. Tidak pernah satu kali pun diperiksa oleh inspektorat atas pekerjaan ini, Pak. Dan fakta persidangan juga membuktikan itu semua, Pak. Bahkan kepala desa menyatakan mereka sudah pernah diperiksa 1 tahun setelah pekerjaan itu diselesaikan. Mereka sudah pernah diperiksa oleh inspektorat, tapi inspektorat mengakui dan menyatakan tidak ditemukan masalah. Dan di fakta persidangan juga, Pak, kepala desa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang seharusnya menjadi saksi yang memberatkan saya, tidak ada yang memberatkan saya, Pak. Mereka menyatakan mereka puas dengan hasil pekerjaan ini. Karena di dalam 20 desa ini, Pak, saya bersama tim itu turun langsung. Saya selalu ikut, Pak. Saya selalu ikut dalam pekerjaan ini gitu. Jadi kepala desa menyatakan puas. Bahkan hakim ketua pada saat itu di salah satu persidangan bertanya, kenapa dia bisa dipenjara? Gitu. Hakim bertanya sama kepala desa, mereka tidak tahu. Berapa? Ada proposal yang dia tawarkan. Kepala desa menjawab ada. Berapa nilai proposal yang dia tawarkan? 30 juta, kata kepala desa. Berapa yang kalian bayarkan? 30 juta. Dan hakim bertanya, terus kenapa dia bisa dipenjara? Kepala desa berjawab, nggak tahu yang mulia gitu. Dan sampai saat ini pun saya tidak, sebenarnya, Pak, saya sangat bingung atas kondisi ini. Dan kemudian setelah persidangan itu, saya menemukan bahwa di LHP diketemukan bahwa ada marat itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh auditor dan diamini oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Itu ada ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta, editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta,
clip on atau mikrofon 900.000 yang totalnya 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa penuntut umum. Jadi seperti itulah singkatnya cerita pembuatan video profil ini, yang saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi, hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat, Pak, dari sosial media saya. Dari dulu saya selalu mengangkat konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya bahkan, Pak, saya pernah melakukan demo tunggal menaiki Tugu Perjuangan Brastagi karena pesta penjual-jual ditiadakan di Kabupaten Karo. Saya lakukan sendiri, Pak. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo, Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo. Terima kasih, Pak. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.